Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Dimiko Siswayo dengan NIM ke-6023086 dari kelompok B9. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan ureopetika di blok 2.1 sistem genitoureopetika dan reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Pertama, mekanisme ereksi. Mekanisme ereksi ini dia dipersarafi oleh parasimpatis dengan serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai sakral 4. Jadi, pada proses ini pertama-tama itu ada rangsangan seksual dari yang memberi sinyal ke hipotalamus otak, kemudian sinyal tersebut dialirkan ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang, mana setelah itu terjadi relaksasi dari otot polus corpus cavernosus dan direlaksasi oleh arteri hallucinae dalam corpus cavernosum yang bikin darah masuk mengisi cavernae atau ruang-ruang dari corpus cavernosum tadi dan membuat tunika albuginea meregang. Saat tunikanya meregang, nanti vena-venanya itu yang menembus tunika tersebut akan terjepit. Nah, keadaan terjepitnya vena yang menembus tunika tadi itu yang membuat aliran yang keluar dari jaringan erektil itu terhambat, dan hal itu membuat tekanan internal jadi meningkat dan tetap dipertahankan di kondisi seperti itu. Hanya ada namanya posisi ereksi, di mana itu keadaan saat panjang dan diameter penis itu bertambah besar. Kemudian selanjutnya ada mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi dipersarafi oleh serabut simpatis segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Dan mekanisme ini dibagi menjadi 2 tahap, ada emisi dan juga ejakulasi. Yang pertama emisi. Secara garis besar emisi itu singkatnya keadaan di mana substansi ejakulasi atau cairan dari ejakulasi itu keluar dari OGM, organ genital maskulina internal, menuju uretra. Tepatnya pada ostium ductus ejaculatorius di uretra pars prostatica. Nah, mekanisme ejakulasi itu tadi dia diawali oleh reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju saraf simpatis yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pada saat proses emisi terjadi, proses tahap pertama itu, dinding ductus deferens akan berkontraksi dan otot-otot kelenjar vesikalis dan uretralis akan berkontraksi juga. Selain itu ada juga kontraksi dari sphincter vesica urinaria, muscul sphincter. Kemudian setelah tahap emisi ada tahap ejakulasi, di mana singkatnya itu substansia ejakulasi keluar dari OUE atau ostium uretra externum. Proses ejakulasi itu menyebabkan kontraksi dari arteri hallucinae yang tadi ada di mekanisme ereksi, dan sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiasus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelenjar yang tergabung dalam sistem reproduksi pria. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis sendiri dia letaknya ada di sebelah sini, di bagian posterior dari vesica urinaria, dan dia menempel atau menempel langsung gitu pada vas deferens atau ductus deferens. Nah, nantinya vas deferens dan vesica urinaria akan bergabung menjadi ductus ejaculatorius.
Fungsi dari vesicula seminalis, dia yang pertama menghasilkan sekret yang kaya akan gula atau fruktosa, kita sebutnya, yang digunakan untuk sebagai sumber energi atau nutrisi bagi sperma. Dan sekretnya itu juga kaya akan prostaglandin untuk motilitas sperma. Dan vesicula seminalis ini sendiri dia akan berkontraksi selama ejakulasi, tepatnya di dinding vesicula seminalis, yang membuat terdorongnya isi dari vesicula seminalis itu alias sekretnya terdorong keluar ke ductus ejaculatorius. Nantinya sperma akan keluar ke uretra. Vesicula seminalis fungsi lainnya itu mengkoagulasi semen setelah ejakulasi, dan sekret yang dihasilkan dari vesicula seminalis itu akan mendominasi cairan ketika pria mengalami ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjarnya ini dia terletak di bagian bawah inferior dari vesika urinaria atau kandung kemih yang nomor 3 ini di bagian sini ya. Untuk ukurannya sendiri, kelenjar prostat ini ukurannya sebesar kacang walnut. Fungsi dari kelenjar prostat, dia yang pertama untuk menghasilkan cairan tipis yang seperti susu dan mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret yang dihasilkan dari kelenjar prostat ini dia bersifat basa atau alkalis. Yang fungsinya itu untuk menetralkan suasana asam yang ada di dalam vagina. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu cairan atau sekret yang dihasilkannya itu merupakan nutrisi yang berfungsi untuk meningkatkan pergerakan sperma atau motilitas sperma. Selanjutnya ada kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar bulbo-urethralis Cowpery, dimana kalau dalam gambar dia kecil letaknya di sini di angka 5 itu. Ini kelenjar ini ukurannya itu sangat kecil, seperti kira-kira seperti kacang polong, dan letaknya itu di dekat ujung penis, kan di sini. Untuk fungsinya, dia yang pertama untuk merespons stimulasi seksual, kemudian untuk mengeluarkan cairan yang bersifat basah dan kental, dan fungsi cairan yang dihasilkan ini nantinya adalah untuk menetralkan sisa urin di uretra, menetralkan suasana asam di vagina, dan ini fungsi yang berbeda dari sekret yang dihasilkan kelenjar lainnya, yaitu sebagai pelumas. Kemudian saya akan menjelaskan dengan mekanisme dari fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi proses fertilisasi sendiri seperti yang kita tahu itu kan merupakan proses di mana bertemunya sel sperma dengan sel telur dan akan membentuk zigot. Proses itu terjadi di sini di tuba fallopi ini ovarium. Nanti sperma kan dari luar akan masuk menuju ovarium bertemu dengan sel telur atau ovarium sendiri, lalu terjadi ovulasi di mana hasil akhirnya itu menghasilkan oosit sekunder ovum. Terus nanti ovumnya bertemu dengan sperma, terjadi proses fertilisasi di sini. Ini spermatozoa menembus dinding dari ovarium. Kemudian ada satu sperma yang berhasil memasuki di ovarium itu sendiri, ovum sendiri. Dan nanti terbentuk pembelahan-pembelahan lainnya, zigot, bentuk zigot. Zigot ini nanti berjalan menuju dari tuba fallopi menuju ke rahim dan atau uterus, rahim atau uterus. Ini pada prosesnya nanti itu pembelahan-pembelahan hingga morula, kemudian blastokista. Blastokista itu merupakan perkembangan sel pada zigot. Nah, blastokista ini nanti ini di gambar yang ini
Ini kan ada massa sel dalam yang ditakdirkan untuk menjadi janin. Kemudian di sini ada trofoblast yang fungsinya untuk menyelesaikan implantasi dan berkembang menjadi plasenta bagian janin. Ini pada saat terjadi implantasi. Nah, ketika terjadi implantasi nanti, itu sel akan terus berkembang menjadi janin seperti yang sudah disebutkan di trofoblast ini menjadi plasenta. Nah, itulah sekilas dari mekanisme fertilisasi dan hingga implantasi embrio. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Traxus urinarius. Jadi organ yang memainkan peran pada Traxus urinarius ini ada 4 organ. Pertama ada ginjal, bukan organ ya, maksudnya itu kayak ya ada 4 Traxus urinarius. Ada ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan terakhir ada uretra. Ini kalau kita lihat ini ginjal, ureter, kandung kemih, uretra paling akhir sendiri. Ginjal sendiri dia itu ada, ini untuk strukturnya ada korteks, medula. Kemudian ada bangunan yang berbentuk seperti piramid, itu namanya piramid ginjal. Lalu ada pelvis ginjal, ini saluran sebelum ureter, pelvis ginjal namanya. Kemudian setelah melalui ginjal kan ureter. Nih, ureter tersambung dengan kandung kemih. Kemudian dari kandung kemih dia akan menuju uretra. Uretra seperti ini. Ini perbandingan uretra antara uretra wanita dengan uretra pria. Jadi kalau ginjal itu kita bahas dari awal, ginjal itu panjangnya kira-kira 12 cm sampai 2,5 cm lebarnya. Kemudian untuk beratnya itu kira-kira 150 gram, dan kalau diukur itu sebesar telapak tangan. Nah, uniknya ginjal kita ini tidak simetris. Alias ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri karena di ginjal kanan itu ada pendesakan dari hepat. Kemudian kita memasuki ureter. Ureter ini dia terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjang dari ureter kira-kira 25 sampai 30 cm dan penampangnya setengah senti. Ureter itu sebagian terletak di rongga abdomen dan sebagiannya lagi di rongga pelvis. Kemudian tadi sudah disebutkan setelah ureter itu ada kandung kemih. Kandung kemih dia itu terletaknya di bagian belakang pubis, di dalam kavitas pelvis, masih di dalam kavitas pelvis. Untuk secara bentuk itu seperti piramid. Kemudian ada beberapa perbedaan antara vesika urinaria pria dan vesika urinaria wanita. Kalau pada pria, di bagian posteriornya itu terdapat vesikula seminalis yang dipisahkan oleh vas deferens. Sedangkan pada wanita, di antara rektum dan vesika urinaria itu ada vagina. Lalu perbedaan lainnya, leher vesika urinaria pada pria itu menyatu dengan prostat, sedangkan pada wanita dia langsung melekat pada fascia pelvis. Selanjutnya itu yang terakhir uretra. Uretra laki-laki dan perempuan berbeda seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau laki-laki panjangnya 17,5 cm dengan penis, makanya dia lebih panjang daripada wanita. Dan pada laki-laki sendiri dia dibagi menjadi 3 parts.
pars prostatica, membranosa, dan spongiosal atau cavernosa. Kalau pada wanita, dia sudah saya sebutkan untuk panjangnya lebih pendek dari pria, tepatnya itu sekitar 3,5 cm, dan letak uretra terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Selanjutnya ada mekanisme berkemih. Jadi mekanisme berkemih ini diawali di ginjal. Di ginjal itu nanti terdapat beberapa arteri vaskularisasi. Kan urin itu dia berasal dari darah. Darah itu masuk ke dalam arteri renal, kemudian mengalir menuju arteri segmental, kemudian ke interlobar di sebelah sini, lalu ke arcuata, arteri arcuata, kemudian ke interlobular. Nah, pada saat ini nanti akan keluar, ini habis interlobular, dia akan keluar ke glomerulus, nggak ke afferent dulu, arterial afferent, kemudian dia keluar glomerulus, mengalir menuju efferent, arterial efferent, tadi afferent sekarang efferent, lalu dia akan mengalir menuju tubulus proximal dan sebagainya, dan sampai ketemu vena, nanti untuk akhirnya dia akan keluar ke vena renal. Ini gambarannya untuk ginjal glomerulusnya secara diperbesarin. Ini di proses berkemih ini kita menemukan empat mekanisme. Itu ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan juga ekskresi atau augmentasi. Yang pertama, tadi setelah keluar dari vena ke glomerulus, kemudian glomerulus ke tubulus contortus proximal, menghasilkan urin primer. Tubulus contortus proximal ke lengkung Henle, itu nanti menghasilkan urin sekunder. Kemudian lengkung Henle ke tubulus contortus distal, nanti sampai ureter vesica urinaria uretra itu menghasilkan urin sesungguhnya. Ini untuk gambaran lebih jelasnya tadi terkait vena yang mengubah darah menjadi urin, yang menyaring darah menjadi urin. Jadi pertama-tama tadi kan filtrasi itu terjadi di glomerulus setelah terjadi proses dari vena tadi, arteri vena tadi, kemudian itu kan terjadi di glomerulus. Nah, glomerulus sendiri itu kan fungsinya untuk menyaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan sebagainya. Dan setelah difiltrasi di glomerulus, urin nanti akan mengalir menuju kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer, di mana urin primer itu mengandung air, glukosa, asam amino, garam atau ion organik, ion anorganik, dan urea. Tapi dalam urin primer ini nggak ada eritrosit maupun protein, kecuali mungkin pada saat proses pemeriksaan supaya tidak tertukar antara darah dari menstruasi atau darah dari tubuh kita, itu bisa dipertanyakan terlebih dahulu apakah pasien sedang mengalami haid atau tidak. Kemudian selanjutnya ada proses reabsorpsi atau penyaringan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal. Ini tubulus contortus proximal. Di tubulus
kontaktus proksimal urin tadi akan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih penting, yang masih berguna bagi tubuh dengan nilai emon substansi yang tinggi. Zat-zatnya itu apa aja? Ada glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, amonia, dan sebagainya. Kemudian jadinya hasil akhir dari reabsorpsi itu adalah menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa metabolisme nitrogen dan urea. Setelah dari tubus konversi proksimal, urin tadi akan menuju lengkung Henle. Lengkung Henle ini nanti dibagi jadi dua, descendants dan ascendants. Di lengkung Henle descendants, dia akan terjadi osmosis, di mana urin menjadi semakin pekat dan volumenya berkurang. Kemudian urin akan mengalir ke lengkung Henle ascendens, di mana terjadi proses pemompaan dari garam natrium keluar dari tubulus dan membuat urin menjadi lebih pekat, namun volumenya masih tetap dari lengkung Henle descendens. Lalu yang terakhir ada proses augmentasi sendiri atau pengendapan terjadi di tubulus contortus distal di sebelah sini. Ini kan lengkung Henle ascendens, kemudian tubulus contortus distal di sini. Jadi tadi sebelum di tubulus contortus distal itu kan terjadi pengeluaran dari zat-zat yang masih berguna bagi tubuh pada proses reabsorpsi di tubulus contortus proksimal yang keluar ke kapiler. Nah, nanti pada proses augmentasi, zat-zat tersebut akan dikeluarkan dari pembuluh kapiler. Salah satunya ada zat ion hidrogen. Ion hidrogen ini dia nantinya akan membantu dari konsentrasi pH-nya supaya tetap gitu di dalam darah. Selama melewati tubulus distal, urin akan banyak kehilangan air, jadi konsentrasinya akan semakin pekat. Selanjutnya, nanti urin akan memasuki pelvis renalis, lalu menuju ureter, terus menuju vesika urinaria, kemudian menuju... Nah, di vesika urinaria, urin akan ditampung sementara waktu, dan untuk kapasitasnya penampungan dari vesika urinaria itu hanya kurang lebih 300 ml. Jadi kalau nanti sudah penuh, ada otot-otot sphincter yang akan mengatur keluarnya urin kita. Sehingga kita akan merasa kebelet pipis seperti itu. Hasil yang kita keluarkan nanti urinnya itu namanya hasil augmentasi, yaitu urin sesungguhnya. Di urin sesungguhnya ini akan mengandung urea, asam amonia, sisa-sisa metabolisme protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin B, vitamin C, obat-obatan, hormon, dan garam mineral. Jika hasil akhirnya urin sesungguhnya itu mengandung beberapa bahan atau zat lain seperti eritrosit atau protein, maka bisa menjadi indikasi bahwa pasien tersebut atau urin yang dimiliki pasien itu bermasalah. Jadi pasiennya itu mungkin bermasalah pada ginjalnya atau saluran-saluran kemih lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.